5, 4, 3, 2, 1, go! Kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kalau kita mau bantah-bantahan secara akademik, kita tidak bisa menyamakan antara Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah yang musuh bersama. Ini namanya politik integritas, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Bapak tahu nggak permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik, Pak. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai-selesai. Sampai sekarang bermusuhan dan saling membenci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Sampai hari ini. Itu politik. Akhirnya apa? Membentuk usul fikih sendiri, membuat hukum-hukum sendiri satu sama lain. Dan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang Sunni mengkafirkan Syiah, mungkin yang Syiah juga mengkafirkan yang Sunni. Ini yang terjadi karena persoalan politik. Dan sampai hari ini, firqah Khawarij masih hidup, Pak. Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak. Yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam. Melahirkan 1100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Mari kita bantah-bantahan, kita melihat sejarah. Dan juga bukan hanya orang Islam yang dilanda ini, orang Kristen juga, Pak. Terbelah dalam perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga Kristen terbelah menjadi Katolik dan Protestan, mereka selesai dalam Westphalia Agreement dan Peace of Prague. Habis itu selesai. Orang Kristen lebih dulu sadar dari kita, tapi kita hari ini betul-betul terlena dengan mimpi-mimpi politik. Dan ini dijejali oleh orang-orang barat. Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London. Kok nggak sadar gitu loh. Mereka menyuarakan khilafah, tapi di Inggris mereka tidak sanggup melakukan itu. Dan mereka melakukan di negara-negara Islam menyuarakan khilafah seolah-olah ini adalah proyek masterpiece dari Tuhan. Saya selalu bantah itu. Karena kejahatan-kejahatan khilafah tidak bisa kita bantah, Pak. Silahkan baca buku Haqiqatul Ghaibah. Tulisannya Faraz Faudah dari Mesir. Gara-gara nulis begini, Faraz Faudah dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin di Nasr City. Karena dia memberikan kejahatan-kejahatan khilafah itu secara rinci dari literatur Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, At-Tabari, semua ditulis, Ad-Dinuri, semua ditulis di dalam buku itu. Artinya apa? Dari semua pemahaman-pemahaman yang hari ini dijejalkan kepada kita oleh agen-agen khilafah ini seperti Felix Xiao, Ismail Santo, HTI, ex-HTI, dan juga Khilafatul Muslimin melalui JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII. Ini semua adalah mimpi-mimpi yang ingin membakar kita semua.